Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisyarah, semester 6 Ilmu Tasawuf, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Zainul Hasan Bogor. Kali ini saya akan membahas satu tema dari mata kuliah Tasawuf Kontemporer yang berjudul Perkembangan Pemikiran Tasawuf dari Periode Klasik, Modern, dan Kontemporer. Langsung saja, yang pertama pada masa pembentukan atau tahap zuhud. Sejak dekade akhir abad 2 Hijriah, fase awal ini juga disebut fase asketisme yang merupakan bibit awal timbulnya sufisme dalam peradaban Islam. Keadaan ini ditandai oleh munculnya individu-individu yang lebih mengejar kehidupan akhirat sehingga perhatiannya terputus untuk beribadah dan mengabaikan keasyikan duniawi. Yang kedua, masa pengembangan atau tahap sufi. Fase kedua yang ditandai dengan peralihan sebutan zahid menjadi sufi. Pada abad ketiga dan keempat ini, tasawuf sudah bercorak kefanaan atau ekstase yang menjurus ke persatuan hamba dengan Khalik. Yang ketiga yaitu masa konsolidasi. Pada abad ke-5 Hijriah diadakan konsolidasi antara kedua aliran pada masa sebelumnya. Hal ini ditandai dengan adanya kompetisi antar keduanya yang kemudian dimenangkan tasawuf sunni dan menenggelamkan tasawuf falsafi. Pada masa ini tasawuf dinilai mengadakan pembaharuan, yakni periode yang ditandai dengan pemantapan dan pengembalian tasawuf ke dalam landasan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat yaitu tahap falsafi. Tahap ini terjadi pada abad ke-5 Hijriah. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang didasarkan kepada keterpaduan teori-teori tasawuf dan falsafah. Yang kelima yaitu masa pemurnian. Pada masa ini, pengaruh dan praktik-praktik tasawuf yang tersebar luas melalui thariqah dan para sultan serta pangeran tak segan-segan pula mengeluarkan perlindungan dan kesetiaan pribadi mereka. Pembahasan selanjutnya, perkembangan tarekat. Sejak Islam menunjukkan bahwa tarekat-tarekat sudah bermunculan pada abad ke-12 atau abad ke-12 Masehi atau abad ke-6 Hijriah, itu mengalami perkembangan pesat dan dapat dikatakan bahwa dunia Islam sejak abad berikutnya yaitu 1317 Hijriah pada umumnya dipengaruhi oleh tarekat. Tarekat-tarekat tampak memegang peranan yang cukup besar dalam menjaga eksistensi dan ketahanan umat Islam. Setelah mereka dilabrak secara mengerikan oleh gelombang-gelombang serbuan tentara Tartar, di mana Tartar itu memusnahkan kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi atau 626 Hijriah. Macam-macam tarekat. Dari sekian banyak tarekat yang pernah muncul sejak abad ke-12, itu antara lain ada tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Rifaiyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Badawiyah, tarekat Sa'diyah atau Jibawiyah, tarekat Syadiliyah, tarekat Al-Maulawiyah, tarekat Suhrawiyah. Terus perkembangan tasawuf pada masa modern. Tasawuf modern tidaklah sama dengan tasawuf yang dikenal pada masa klasik. Bagaimana masa klasik orang yang bertasawuf dipandang mereka yang sering menjalankan khalwat, mereka memisahkan diri dari kehidupan masyarakat. Ia mencari jalan suci dengan menyendiri. Maka pada zaman modern ini tasawuf tidaklah mereka yang mengasingkan diri, tapi ia juga masih dalam kehidupan bermasyarakat, sebab manusia adalah makhluk sosial yang penuh akan budi dan praktik. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan pemikiran tasawuf dari periode klasik, modern, dan kontemporer.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.